Lovers dimanapun Anda berada, especially anak-anak kami kelas 11 IPA di SMA Santo Thomas II. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita tentang hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna, dan tata namanya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana membuat nama-nama dari struktur-struktur hidrokarbon tersebut. Maka, saat ini kita akan latihan soal-soal untuk memperlancar kembali cara kita membuat nama untuk struktur-struktur dari alkana, alkena, dan alkuna. Baik, perhatikan soal-soal berikut. Untuk soal yang pertama, perhatikan rumus struktur senyawa hidrokarbon berikut. Ini dia, ditunjukkan di sini. Lalu kita diminta untuk menentukan jumlah atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuaterner pada gambar struktur tersebut. Maka kita lihat. Kalian pasti ingat, C primer adalah atom C yang terikat pada satu atom C yang lain. Kalau C sekunder itu adalah atom C yang terikat pada dua atom C yang lain. C tersier terikat pada 3 atom C yang lain. Dan C kuaterner adalah atom C yang terikat pada 4 atom C yang lain. Maka pada gambar ini lihat. Kalau dia CH3 itu sudah pasti atom C primer. Kalau dia CH2 udah pasti dia atom C sekunder ya. Dan kalau dia CH itu atom C tersier. Kalau C itu atom C kuaterner. Maka perhatikan, untuk ini CH3, lihat C-nya terikat pada satu C yang lain. Maka yang ini primer ya. Lalu CH2, C-nya terikat pada 2 C yang lain, ini 1 dan ini 1. Maka ini adalah atom C sekunder. Lalu lihat ini C terikat pada 3 C yang lain. Ini 1, ini 2, ini 3. Maka ini termasuk C tersier. Lihat C yang ini terikat pada 4 C yang lain. 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah atom C kuaterner. Nah, yang di bawah C yang ini terikat pada 1 C yang lain. Maka dia atom C primer. Dan ini juga terikat pada 1 C yang lain, atom C primer. Ini juga terikat pada 1 C yang lain, maka atom C primer. Sehingga kalau kita jumlahkan, atom C primer itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Atom C sekunder itu 1, ini dia. Atom C tersier juga 1, ini dia. Dan atom C kuaterner itu ada 1 juga. Baik, bagaimana? Bisa diikuti ya? Ibu kira ini masih mudah. Dan ingat saja ya, kalau CH3 dia primer, CH2 sekunder, CH tersier, C kuaterner. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Buatlah nama dari struktur alkana berikut. Nah, diberikan ini strukturnya ya, A dan B ini strukturnya. Maka kita perhatikan jawabannya ya. Lihat gambar ini. Seperti yang saya ajarkan sebelumnya, maka kita harus terlebih dahulu menentukan rantai utama, yaitu rantai karbon terpanjang ya, yang mengandung paling banyak cabang. Maka kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pasti ini merupakan rantai utama karena dia paling panjang. Kita kasih kotak ya, kita kasih kotak, oke. Lalu kita berikan nomor, kita usahakan supaya cabang yang di luar kotak itu berada di nomor terkecil ya. Nah, kalau dari sini 1, 2, 3, cabangnya ketemu di nomor 3, 4, dan 5. 3 dan 5 ya.
Sementara di sini 1, 2, 3, 3 dan 5 juga. Berarti simetris kiri dan kanan. Maka boleh dari kiri atau dari kanan, terserah kalian untuk membuat apanya, membuat nomornya. Maka dari sini ya, 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, lalu ini 6, dan ini 7. Oke. Maka kita temukan namanya, kan di nomor 3, nomor 5 ada cabangnya kan nak? Dan cabang ini dua-dua adalah metil, yaitu CH3, CH3. Karena sama-sama metil, penulisan namanya kita berikan awalan di. Maka namanya ini adalah 3, pisahkan dengan tanda koma. Lalu 3,5. Lalu pisahkan dengan tanda strip. Lalu kasih awalan di ya. Tadi itu metil ya, dimetil. Lalu rantai terpanjangnya adalah berapa? 7 ya. Maka kita kasih nama rantai utamanya adalah heptana. Baik, masih ingat? Oke. Jadi saya kira masih mudah untuk kalian ikutin ya. Nah, inilah untuk yang A tadi. Oke, 3,5 dimetil heptana. Kita lanjutkan. Nah, lihat soal yang ini. Kita juga harus menentukan rantai utama, yaitu rantai C terpanjang yang memiliki paling banyak cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena ada 2, 7, supaya mudah kita pilih yang lurus saja, lalu kita kotakin untuk menentukan rantai utamanya, ya, oke. Lalu kita berikan nomor, kita usahakan cabangnya berada di nomor paling kecil. Nah, ini 1, 2, 3. Metil ketemu di nomor 3. Dari sini 1, 2, 3. Ini etil ya, ini etil ya. Ketemu di nomor 3. Maka nomornya kita buat dari kanan. Supaya etil dulu yang mendapat nomor paling kecil. Karena etil kan lebih berat daripada metil. Maka dari sini nomornya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, karena cabangnya ada 2 jenis ya. 1 etil, 1 lagi ini adalah metil ya. Ini metil. Nah, jadi kita dalam penulisan tata namanya harus terlebih dahulu mengurutkan secara abjad. Etil dulu yang ditulis, baru metil. Maka caranya kita tuliskan 2 karena di nomor 2. Oh maaf, bukan 2 ya. Di nomor 3 ya. Di nomor 3 itu ada etil. Kita hapus dulu. Oke. Sekali lagi kita ulang. Di nomor 3 ya. Ini berarti 3, kita kasih strip, kita tulis etil. Oke. Lalu strip lagi di nomor 5 ya, ada metil. 5. Strip lagi, kita buat metil. Lalu rantai terpanjangnya 7. Dalam alkana namanya adalah heptana. Maka nama rantai utama adalah heptana. Jadi, nama dari senyawa ini adalah 3 etil, 5 metil heptan. Baik, bagaimana anak-anak ibu bisa? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Buatlah nama alkana berikut. Perhatikan ya nak, di sini kita harus menggambar ulang strukturnya ya. Kenapa? Karena di sini di CH terikat CH3 sebanyak 2. Lalu di CH lengket 1 buah CH3. Lalu di C terikat CH3 3 buah. Maka kita gambar ulang. Kita gambar ini dulu yang CH dulu. Kita gambar CH. Oke, lalu di kepadanya terikat CH3 2 buah. Nah, boleh kita buat di sini. Ini CH3
boleh juga di sini, boleh di atas juga ya nak, nggak harus di bawah ya. CH3. Oke. Lalu kita kasih tangan yang ini tadi, oke. Nah sekarang kita tuliskan CH lagi. Padanya lengket satu buah CH3, kita tulis CH3. Lalu kita tulis yang ini, tangan yang ini, tangan kita gambar, oke. Ini C. Di C itu terikat lagi 3 buah CH3. Nah, kita buat di sini 1. Ya, oke. Lalu di sini 1 di bawah CH3. Lalu ke atas 1. Oke, kita tulis lagi CH3. Oke. Nah, sekarang kita pilih rantai utama, rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita kotakin ya, ini rantai utamanya karena ini yang paling panjang. Lalu nomornya dari kanan, memang dari sini 1, 2 ya kan, dari sini 1, 2, tapi kalau kita dari kanan ada 2 alkil yang lengket pada C, maka kita utamakan itu. Nah ini kita nomori dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 4 buah cabang ya, sama-sama CH3. Ini 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis namanya. Oke. Kita tulis 2 dulu, 2. Lalu kita buat koma 2. Kenapa? Karena ada 2 buah CH3 di nomor 2. Lalu kita bikin koma lagi, kita tulis yang ketiga. Lalu koma lagi yang keempat. Jadi di nomor 2, atas dan bawah, nomor 3 dan nomor 4 pisahkan dengan tanda strip. Karena 4 cabang yang sama, yaitu tadi sama-sama metil, maka kita tuliskan tetra, menandakan ada 4 ya. Ini tetra. Tetra ya. Lalu tulislah metil, tetra metil. Lalu nama rantai utama ini ada 5. 5 itu adalah pentana ya. Pentana. Bagaimana? Bisa? Mudah kan? Jadi tidak terlalu sulit dan Ibu harap kalian mau juga berlatih ya. Oke. 2,2,3,4 tetrametil pentana. Baik. Kita beralih ke soal berikutnya, latihan soal-soal hidrokarbon berikutnya. Ini berupa pertanyaan, jelaskanlah sifat-sifat fisis alkana. Maka alkana itu merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak larut dalam air ya. Nah, pada suhu kamar, alkana dengan atom C1 sampai C4 itu berfase gas atau wujudnya gas. Lalu C5 sampai C17 itu berfase cair. Dan lebih besar dari C18 itu berfase padat ya. Nah, kalau rantai karbonnya semakin panjang, viskositas atau kekentalannya semakin tinggi, maka titik didih juga akan semakin tinggi. Untuk alkana yang berisomer dengan atom C sama banyak, semakin banyak jumlah cabang, semakin rendah titik didihnya. Jadi, alkana rantai lurus dengan alkana rantai bercabang, titik didih alkana rantai bercabang lebih rendah daripada titik didih alkana rantai lurus. Baik, nah itulah sifat-sifat fisis dari alkana. Kita lanjut. Sekarang kita ke alkena. Buatlah nama dari struktur alkena berikut. Baik, untuk alkena, kita harus memilih rantai utama yang di dalamnya ada ikatan rangkap 2. Nah, kita pilih dari sini 1, 2, 3, 4, 5 supaya di dalam ada ikatan rangkap 2. Walaupun ini panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi di dalam tidak ada ikatan rangkap 2. Maka harus yang ada ikatan rangkap 2.
maka ini menjadi rantai utama ya, menjadi rantai utama. Bukan ke bawah ya, tapi lurus saja. Oh maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh rupanya ke bawah. Kita hapus dulu ya nak. Oke, kita hapus dulu sebentar. Sekali lagi kita ulang membuat namanya. Ini kita ambil dari sini rantai terpanjangnya dari sebelah kanannya. Mana ini felt tip saya nih kok hilang-hilang dia. Oke. Nggak nampak dia, maaf ya. Oke, kita mulai dari sini, terus ke bawah, terus ini dia. Oke. Nah, lalu kita berikan nomor dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu kita tulis namanya, kita kasih nomor dulu ya, kita kasih nomor dulu. Dari ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini di nomor 2 kan ada etil ya. Ini etil. Lalu di nomor 4 ada metil. Ini metil ya, ini metil. Oke. Nah, sekarang kita tulis namanya, tapi harus dari etil dulu ya. Tetap nama cabang dulu yang ditulis. Maka kita tuliskan 2 strip etil. Harus etil dulu. Oke. Lalu 4 ya. Setelah itu 4 strip, 4 strip metil. Lalu nomor rantai rangkap 2-nya itu antara 1 dan 2. Di 1 dan 2 kita ambil nomor terkecilnya yaitu 1 ya. Maka strip lagi 1, strip lagi, lalu rantai terpanjangnya 6, kita sebut namanya heksena ya. Oke. Ini bukan heksana ya, tapi heksena. Oke. Maaf kalau fill pen saya ini agak susah menggunakannya ya. Tapi saya yakin anak-anak kami masih bisa kok mengikuti kan. Oke. Baik. Nah, gimana? Masih bisa mengikuti? Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Kalau seperti ini tadi, ini tadi tempat untuk menuliskan yang tadi ya. Kita ulang sekali lagi. Kita gambar ya. Oke, ini tadi supaya lebih jelas lagi tadi soal yang tadi ya. Oke. Lalu nomor dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sama seperti tadi, 2 strip etil, lalu strip 4 strip metil. Ini udah lebih jelas ya. Lalu strip 1 strip heksin. Oke. Gimana? Bisa? Baik. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, kalau ada seperti ini. Nah, tetap prinsipnya sama. Kita cari rantai utama, rantai karbon terpanjangnya. Berarti kita ambil dari sini yang mengandung ikatan rangkap 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa kan?
Oke, nah sekarang di nomor 2 ada metil, di nomor 3 pun ada metil, di nomor 4 pun ada metil. Maka kita tulis namanya, ayo, 2, koma. Lalu 3 ya, 3, koma. Lalu 4, 4, koma. Karena sama-sama metil, kita kasih 3, ya. 3 metil. 3 metil. Oke, ini kita hapus dulu karena saya ada sempat buat koma tadi ya. Ini kita hapus dulu komanya. Oke. Ini kita perbaiki dulu supaya jangan terjadi kesalahan. Oke. Ini tadi 2,3,4 ya. 0,4. Oke. Trimetil. Lalu rantai ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 1 ya. 1. Lalu strip rantai terpanjangnya 5, kita sebut namanya pentena. Jangan pentana ya, karena alkena pakai airan ena. Pentena. Oke. Baik, 2,3,4 trimetil 1 penten. Kita lanjut lagi. Nah, buat nama dari struktur alkuna berikut. Sekarang kita ke alkuna. Sama seperti tadi, pilih rantai utama, rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Kita pilih ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang di nomor 4 ada cabang 2 buah, sama-sama metil, kita tuliskan 4,4. Lalu kasih tanda strip. Lalu di nomor 1 ikatan rangkap 3-nya 1, strip lagi. Lalu 5 rantai utamanya, berarti pentana menjadi pentuna karena alkuna ya. Ini pentuna. Oke, bisa ya anak-anak kami ya, bisa ngikutin ya. Baik, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Alkuna yang berikutnya seperti ini. Oke, kita ambil rantai utama dulu, langsung nomornya saya buat ya. Ini 1, 2, 3, 4, lalu ke sini 5, ke sini 6, ke sini 7. Oke. Nah, sekarang kita lihat cabangnya ada di nomor 4. Di nomor 4 saja ya. Berarti metil. Maka namanya 4 strip metil. Lalu rangkap 2-nya berada di nomor berapa? Iya, betul, di nomor 2 ya. Wah, kepanjangan. Oke, kita hapus dulu lagi. Kepanjangan. Oke, sekali lagi kita tuliskan ini stripnya. Oke. Lalu nomor 2. Oke, strip lagi. Lalu rantai terpanjangnya 7. 7 itu heptana dalam alkuna, maka dalam alkana, maka dalam alkuna namanya hep, tinggal gantinya dengan ana dengan una, berarti heptuna. Gitu dia. Nah, kuncinya kalian harus hafal dulu alkana C1 sampai C10 ya. Oke. Kira-kira gimana anak-anak kami yang baik? Masih bisa mengikutinya? Oke, saya kira bisa ya, Nak ya. Nah, jadi Ibu harap kalian bisa mengulang lagi pelajaran dan latihan-latihan untuk memperkaya kita ya. Kalau ada soal-soal silahkan dibahas. Kalau tidak mengerti boleh ditanyakan pada Ibu di forum Google Classroom kita atau boleh melalui WA ya. Kamu fotokan lalu nanti saya bimbing atau saya akan kasih voicemail saya. Baik. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya akan mengirimkan soal-soal latihan di kolom tugas untuk kalian kerjakan ya. Jadi bersungguh-sungguhlah mengerjakannya. Yakin pasti bisa.
dan tetap semangat walaupun kita masih belajar secara online. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih untuk kalian semua sudah mengikuti